Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Anak-anak, siapa yang suka menanam pohon? Di video kali ini kita bahas yuk tentang penghijauan kota. Seperti apa penghijauan kota itu? Nah, anak-anak jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini ya. Seperti apa penghijauan itu? Penghijauan adalah usaha penataan lingkungan dengan mempergunakan tanaman sebagai materi pokoknya. Penghijauan diartikan sebagai upaya yang dapat menanggulangi degradasi atau penurunan mutu dan kualitas lingkungan. Penghijauan juga merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan secara rutin untuk menangani krisis lingkungan. Lalu, kenapa ya penghijauan itu penting? Penghijauan penting dilakukan yang pertama untuk mengurangi peningkatan polusi udara karena banyaknya kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bus, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena berkurangnya daerah resapan air. Hal ini menjadi penyebab terjadinya bencana banjir. Yang ketiga, lahan tanam yang beralih fungsi menjadi pemukiman, gedung, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bahas tentang bentuk dan contoh dari penghijauan kota. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Bentuk dan contoh penghijauan kota yang pertama yaitu hutan kota. Hutan kota adalah hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di wilayah perkotaan. Hutan kota berfungsi sebagai daerah resapan air hujan, mengurangi polusi udara, dan sebagai habitat makhluk hidup, contohnya hewan, serangga, dan lain sebagainya. Contoh hutan kota di Jakarta yaitu hutan kota Penjaringan yang berada di Jakarta Utara, hutan kota Srengseng yang berada di Jakarta Barat, hutan mangrove yang berada di Pik, Jakarta Utara, hutan Pesanggerahan Sanggabuana yang berada di Jakarta Selatan, dan hutan kota Cijantung yang berada di Jakarta Timur. Bentuk dan contoh penghijauan kota yang kedua yaitu taman kota. Taman kota adalah taman hijau yang berada di lingkungan perkotaan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Taman kota merupakan salah satu fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua masyarakat. Yang ketiga, ada penghijauan das atau penghijauan daerah aliran sungai. Kegiatan ini dilakukan di Sungai Citarum dengan melakukan penanaman 500 pohon. Kegiatan ini juga dilakukan di Sungai Ciliwung berupa pemberian bibit tanaman. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga. Jenis tanaman yang diberikan adalah terong, cabai, kunyit, lengkuas, cincau, kemangi, lidah buaya, serai wangi, andelem, dan lain sebagainya. Bentuk dan contoh penghijauan yang keempat yaitu tanaman pot. Penghijauan dengan tanaman pot dapat dilakukan di lahan yang terbatas. Keuntungan penghijauan dengan menggunakan pot yaitu yang pertama dapat dilakukan di lahan sempit atau terbatas. Yang kedua, terlihat lebih rapi. Yang ketiga, bentuk dan besaran pot dapat diatur sesuai keinginan. Bentuk dan contoh penghijauan yang kelima yaitu jalur hijau. Jalur hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang. Hal ini berfungsi untuk menyegarkan hawa dalam kota. Jalur hijau tidak boleh digunakan untuk bangunan seperti perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Manfaat penghijauan kota diantaranya yaitu manfaat estetik. Beragam bentuk dan warna pada tumbuhan menciptakan keindahan tersendiri. Yang kedua, ada manfaat hidrologis. Akar pohon mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah dan menyerap air hujan. Yang ketiga, manfaat ekologis. Pohon memberikan manfaat bagi kehidupan hewan serta manusia sebagai habitat, makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, manfaat edukatif. Beragam jenis pepohonan dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar untuk mengenal beragam tanaman.
Yang kelima, manfaat higienis. Pohon sangat berguna bagi seluruh makhluk hidup karena pohon menghasilkan oksigen atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2. Dalam penghijauan terdapat kegiatan pemenuhan ruang terbuka hijau yang dapat menciptakan kesehatan jasmani dan rohani kita. Selanjutnya kita bahas yuk upaya mewujudkan penghijauan kota. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Upaya penghijauan lingkungan kota yang pertama yaitu dimulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Seperti apa caranya? Kita bisa menanam tanaman peneduh untuk melindungi dari sinar matahari dan menanam tanaman hias untuk menambah keindahan. Upaya penghijauan selanjutnya, kita bisa menggunakan teknik hidroponik. Teknik ini ialah teknik menanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media lain seperti air, serabut kelapa, dan lain sebagainya. Teknik ini cocok sekali digunakan pada lahan terbatas. Upaya penghijauan lingkungan kota selanjutnya yaitu dengan merawat tanaman. Kita bisa melakukannya dengan cara menyiram tanaman setiap hari, memberi pupuk dan disiangi, serta mengganti tanaman mati dan rusak dengan tanaman yang baru. Lingkungan yang baik ialah lingkungan yang memiliki keseimbangan antara struktur buatan manusia dan struktur alam. Jika salah satu komponen seperti pohon, air, dan binatang terganggu, maka akan berdampak pada makhluk hidup lainnya. Tahukah kamu, setiap tanggal 28 November, kita memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau Day Planting Indonesian Tree. Nah, anak-anak, yuk kita menanam pohon agar lingkungan kita menjadi asri dan nyaman. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, penghijauan adalah usaha penataan lingkungan dengan mempergunakan tanaman sebagai materi pokoknya. Yang kedua, contoh penghijauan kota yaitu hutan kota, taman kota, penghijauan das atau penghijauan daerah aliran sungai, jalur hijau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanam pohon, merawatnya, dan tidak merusak tanaman. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!